Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali kata Alhamdulillah. Alhamdulillah karena kita masih diberikan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat dan nikmat bisa salat subuh berjamaah di masjid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdirinya kami di sini akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan menghadapi usia tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku, umat Islam, antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit dari mereka yang melewatinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam kitab Shahihul Jami'. Berdasarkan hadis di atas, maka siapa yang telah mendekati usia 60 atau 70 tahun hingga akhir hayatnya, ia telah berada dalam fase terakhir dalam kehidupannya. Setelah hidup selama 5 atau 60 tahun, tubuh seseorang mulai mengalami perubahan tertentu. Kulitnya keriput, rambutnya berubah dan akan rontok. Tubuhnya kehilangan energi, metabolisme tubuhnya melambat, indera pendengarannya dan penglihatannya melemah dan mulai pikun. Alasan dari semua perubahan itu yang diakhiri dengan kematian yang dinamakan menjadi tua. Dan di usia senja yang paling utama adalah panjang usianya dan baik amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyun nasi khairun? Qala man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Karena telah dekat dengan kematian, sungguh merugi bila orang yang sudah berusia tua belum mau memperbaiki diri, bahkan perbuatannya buruk kian menjadi-jadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sebuah peringatan dalam hadis berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima alasan dari seseorang yang Allah tunda ajalnya hingga mencapai 60 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seseorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang pun penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua, tapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu, agar kamu sampai pada kurun waktu yang telah ditentukan, agar kamu mengerti.
Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kami tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami memohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak, Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberikan rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.